Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Sawitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil perancangan saya yang berjudul Perancangan Perpustakaan Berbasis Digital di Kota Bekasi dengan Pendekatan Smart Building. Di sini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama adalah definisi perancangan. Untuk yang kedua ada metode perancangan, yang ketiga analisis perancangan, yang keempat ada konsep perancangan, dan yang kelima ada kesimpulan. Dimulai dari definisi perancangan. Sebelum memasuki ke definisi perancangan, di sini akan dibahas mengenai isu. Terdapat 5 isu, yakni yang pertama isu minat baca Indonesia yang rendah, yang kedua ada minat baca warga Bekasi yang rendah, yang ketiga adanya perpustakaan dengan fasilitas yang tak memadai, serta lokasi perpustakaan yang terpencil. Lalu yang keempat ada pengalihan minat dari kemajuan teknologi, serta yang kelima adalah revolusi industri 4.0. Selanjutnya untuk keunikan rancangan. Jadi pada perancangan perpustakaan berbasis digital ini dirancang dengan menggunakan pendekatan smart building. Berdasarkan pengertian smart building yang berarti bangunan pintar, yang mana memiliki prinsip-prinsip diantaranya efisien, kemajuan teknologi, efektif, serta kemudahan mobilitas. Pendekatan smart building ini mengacu pada sebuah sistem digital pada bangunan yang dapat mewujudkan sebuah bangunan yang hemat energi. Bagaimana energi yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan dalam bangunan, seperti yang memiliki prinsip agar sebisa mungkin mengkonsumsi energi yang rendah. Dengan penggunaan pendekatan smart building diharapkan dapat menjadikan perpustakaan berbasis digital efektif dalam menjalankan fungsinya. Selain itu dapat membantu mengurangi dampak penggunaan banyak energi pada perpustakaan digital. Di sini terdapat prinsip dari smart building. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada efektif, yang ketiga ada kemajuan teknologi, yang keempat ada kemudahan mobilitas. Berikutnya ada penerapan prinsip pada rancangan. Untuk prinsip yang pertama ada prinsip efisien. Penerapannya adalah mengoptimalkan efisiensi bangunan, terlebih mengacu pada penghematan energi, mengoptimalkan potensi alam. Lalu prinsip kemajuan teknologi, penerapannya berupa bangunan yang canggih sering tergambar dengan semakin majunya perkembangan teknologi. Lalu penggunaan teknologi baru pada bangunan, penerapan prinsip ini pada pencarian inovasi yang bermanfaat pada bangunan yang merangkul teknologi dengan penggunaan sistem yang maju, penggunaan teknologi untuk memanfaatkan potensial angin, cahaya matahari, hujan, dan lain sebagainya. Lalu untuk prinsip efektif sendiri, penerapan pada rancangannya berupa penerapan teknologi yang tepat guna di mana alat ataupun material dipilih sesuai yang dibutuhkan. Secara filosofis, hal berarti ketepatan antara jawaban yang diberikan atas persoalan yang ada. Selanjutnya untuk prinsip kemudahan mobilitas, penerapan pada rancangannya adalah memberikan kemudahan kepada pengguna dari sistemnya dan dalam melakukan gerak aktivitas di dalamnya. Selanjutnya ada metode perancangan. Pada metode perancangan yang pertama adalah programming, yang kedua adalah tahap prarancangan, yang ketiga adalah tahap analisis perancangan. Pada tahap analisis perancangan ada analisis fungsi dan programming ruang, ada analisis tapak, lalu ke analisis bentuk, lalu ke analisis struktur, dan analisis utilitas. Lalu untuk tahap selanjutnya ada tahap sintesis, yakni tahap konsep dasar, lalu konsep ruang, konsep tapak, konsep bentuk, konsep utilitas, dan konsep struktur. Untuk tahap analisis, luas wilayah dan letak geografis.
Di sini dalam perancangan ini mengambil wilayah yang sesuai dengan penggunaan lahannya. Tapak yang digunakan dalam perancangan berada di wilayah Bekasi Utara di daerah Margamulya. Pada daerah tersebut dianggap sebagai daerah yang strategis dikarenakan lokasinya yang berada di zona pendidikan yang bersebelahan dengan sekolah dan universitas. Untuk Kota Bekasi sendiri memiliki batas-batas wilayah antara lain sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Ya, di sini ada analisis tautan wilayah, aksesibilitas, analisis utilitas kawasan, serta batas wilayah, jumlah penduduk, iklim, dan topografi. Lalu dilanjut ke data tapak perancangan. Lokasi berada di daerah strategis, terletak dikelilingi oleh beberapa sekolah dan kampus. Lahan yang berukuran 3,2 hektar dengan batas-batas lahan, batas sebelah utara merupakan permukiman warga, batas selatan merupakan permukiman warga, batas barat merupakan Universitas BINUS, dan batas timur merupakan SDI Al-Azhar 44 Bekasi. Lalu selanjutnya dilanjut dengan analisis fungsi. Analisis fungsi terbagi menjadi 3, analisis fungsi primer, analisis fungsi sekunder, dan analisis fungsi penunjang. Pada analisis fungsi primer terdapat fungsi informatif, edukatif, dan mengelola dan melayani. Pada fungsi sekunder ada fungsi rekreatif dan pelatihan. Pada fungsi penunjang ada fungsi preservatif, sosialisasi, dan servis. Dan di sini untuk analisis pengguna dibagi menjadi 3 bagian, ada pengelola, pengunjung, serta petugas kebersihan teknis dan keamanan. Lalu untuk analisis besaran ruang, di sini sudah didapatkan total dari analisis besaran ruang yakni 10.602 meter persegi. Selanjutnya di sini ada analisis makro. Dari analisis makro tersebut ada area perpustakaan. Area perpustakaan yang berhubungan tidak langsung dengan area parkir luar, lalu ada area pengelola, ada area pengunjung, serta ada area taman dan latar outdoor. Di sini ada bubble diagram dan block plan-nya. Selanjutnya ada analisis mikro dari basement. Dilanjut di sini ada analisis mikro perpustakaan lantai 1. Di sini ada analisis mikro perpustakaan lantai 2. Selanjutnya ada analisis mikro perpustakaan lantai 3. Selanjutnya ada analisis mikro perpustakaan lantai 4. Selanjutnya ada analisis mikro perpustakaan lantai 5. Ada perpustakaan lantai 6, analisis mikro perpustakaan lantai 7, analisis mikro perpustakaan lantai 8, analisis mikro perpustakaan lantai 9, analisis mikro perpustakaan lantai 10, serta ada analisis mikro dari kantor pengelola lantai 1 dan lantai 2. Lalu di sini ada analisis mikro dari musola. Selanjutnya untuk tata guna lahan pada tapak, GSB-nya adalah 4 meter, KDB-nya adalah 50 meter, serta KLB-nya 9, TLB-nya adalah 15 lantai. Memasuki analisis. Di sini analisis zonasi, regulasi, dan tata masa. Untuk analisisnya sendiri ada mengelompokkan zoning menurut fungsi serta berdasarkan block plan. Lalu ada analisisnya tata masa memusat dengan perpustakaan sebagai pusatnya. Lalu di sini ada membuat parkir basement untuk memudahkan. Selanjutnya ada plaza dan area outdoor diletakkan di bagian depan perpustakaan. Selanjutnya dengan membangun perpustakaan secara vertikal maka memperbanyak area RTH horizontal. Lalu di sini bisa dilihat pada gambar terdapat hasil dari analisis zonasi, regulasi, dan tata masa. Di sini ada beberapa prinsip yang telah dicapai, ada kemudahan mobilitas, efisien, serta efektif. Selanjutnya ada analisis batas.
Pada analisis batas, analisis dapat dilihat pada gambar, dan ini merupakan hasil dari analisis batas, dan prinsip yang telah dicapai adalah prinsip efektif dan efisien. Untuk prinsip efektif sendiri tercapai dari pemilihan penggunaan pembatas yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk prinsip efisien adalah tercapainya dari pemilihan dinding pembatas yang menggunakan tambahan vegetasi yang tetap melestarikan alam. Selanjutnya di sini ada analisis aksesibilitas dan sirkulasi. Untuk analisis sirkulasinya sendiri membuat main entrance pada area depan secara one way, lalu untuk aksesnya membuat smart pedestrian, lalu membuat smart road, dan untuk directionnya membuat smart director, terus membuat smart barrier gate, dan memberikan vegetasi sebagai pengarah jalan. Di sini ada hasil dari analisis akses dan sirkulasi. Di sini merupakan area masuk. Lalu di sini ada sirkulasi motor, sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi bus, sirkulasi servis, dan sirkulasi mobil. Untuk prinsip yang telah dicapai pada analisis sirkulasi dan aksesibilitas adalah efisien, efektif, kemajuan teknologi, serta kemudahan mobilitas. Prinsip efisien sendiri dicapai dari penggunaan vegetasi sebagai pengarah jalan bertujuan untuk memaksimalkan alam. Lalu untuk prinsip efektif sendiri dicapai dari sirkulasi yang dibuat one way dengan satu entrance serta dengan penempatan parkir yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya untuk yang prinsip kemajuan teknologi dicapai dengan pembuatan smart pedestrian dan smart road yang bertujuan menghasilkan energi listrik terbarukan dengan adanya teknologi ini. Lalu yang terakhir adalah prinsip kemudahan mobilitas dicapai dari memberikan sirkulasi dengan adanya smart director dan smart gate. Lalu untuk analisis selanjutnya adalah analisis cahaya matahari. Di sini terdapat data dari analisis cahaya matahari. Lalu di sini untuk analisisnya dan dilanjutkan dengan hasil dari analisis cahaya matahari. Untuk hasilnya ada prinsip yang telah dicapai, yakni prinsip kemajuan teknologi, prinsip efektif, dan prinsip efisien. Prinsip kemajuan teknologi tercapai dari penggunaan sun shading kinetik yang mana dengan memanfaatkan teknologi menjadikan sun shading yang otomatis dapat diatur dengan menggunakan perangkat. Lalu untuk prinsip ekonomi tercapai dari penggunaan smart material, penggunaan atap dari solar panel yang pengaplikasiannya tepat guna berdasarkan kondisi cuaca yang cukup panas. Lalu untuk prinsip dari efisien sendiri tercapai dari pembuatan botanical garden dan taman void yang bertujuan untuk tetap memaksimalkan potensi alam. Di sini terdapat taman void dan pemilihan atap miring yang disesuaikan dengan rotasi pergerakan matahari dan berdasarkan pembayangan sinar matahari. Selanjutnya ada analisis angin. Untuk analisis angin di sini terdapat data dari analisis angin. Lalu untuk analisis angin pada analisisnya adalah membuat ruang terbuka pada bangunan yang bertujuan untuk memasukkan angin. Lalu ada void taman tengah. Lalu menggunakan smart window yang pada setiap bangunan yang berguna untuk memudahkan keluar masuknya angin, serta dengan menggunakan kemajuan teknologi otomatis yang dapat mempermudah manusia. Lalu pada sisi utara tapak merupakan lahan yang berbatasan langsung dengan area persawahan. Oleh sebab itu pada area sisi utara dimasukkan turbin angin yang berguna mengubah energi angin menjadi energi listrik. Untuk prinsipnya sendiri yang telah dicapai adalah prinsip efisien, prinsip kemajuan teknologi. Prinsip efisien sendiri dicapai dari pemberian ruang terbuka
void sebagai ventilasi silang, serta dengan adanya turbin angin guna memaksimalkan potensi alam. Lalu untuk selanjutnya adalah prinsip kemajuan teknologi. Prinsip kemajuan teknologi tercapai dari penggunaan smart window yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pengguna. Selanjutnya di sini ada analisis hujan. Di sini sudah terdapat data dari analisis hujan, dan untuk analisis hujan sendiri menggunakan pada area atap void taman menggunakan smart roof yang mana diberi penutup berupa atap solid polikarbonat dengan menggunakan sistem otomatis yang dapat tertutup pada saat hujan. Lalu untuk analisis pengelolaan air hujan dibuat untuk mengelola air hujan yang mana dapat digunakan untuk penyiram tanaman otomatis. Lalu untuk hasilnya sendiri di sini prinsip yang telah tercapai adalah prinsip kemajuan teknologi yang mana dicapai dari penggunaan smart roof yang menggunakan teknologi otomatis untuk mengatur atap untuk membuka dan menutup. Lalu ada prinsip efisien. Prinsip efisien sendiri tercapai melalui pembuatan saluran air, penampungan air hujan, serta area plaza sebagai area resapan. Ini merupakan suatu pemaksimalan dari kondisi alam. Di sini adalah gambar dari hasil analisis hujan. Lalu selanjutnya adalah analisis view. Analisis view sendiri ada analisis view ke dalam dan analisis view keluar. Untuk analisis view ke dalam membuat papan nama perpustakaan, membuat gapura, dan membuat plaza. Untuk analisis view keluarnya pengaplikasian balkon sebagai ruang terbuka hijau. Di sini prinsip yang telah tercapai yakni adalah prinsip efisien, prinsip kemajuan teknologi, serta prinsip efektif. Untuk prinsip efisien sendiri tercapai dari pembuatan balkon serta plaza yang didominasikan dengan vegetasi dan air mancur yang bertujuan menarik masyarakat. Lalu untuk kemajuan teknologinya sendiri tercapai dari pemberian smart sculpture dengan pemanfaatan teknologi membuat sculpture yang bergerak serta menyala pada malam hari. Lalu untuk prinsip efektif sendiri tercapai dari pembuatan papan nama. Serta selanjutnya ada analisis kebisingan. Di sini sudah terdapat data dari analisis kebisingan. Lalu untuk simpulan pada analisis kebisingan, yakni prinsip yang telah dicapai adalah prinsip efisiensi efektif. Prinsip efisiensi sendiri tercapai dari pemberian vegetasi serta pemberian unsur air. Ini memanfaatkan alam sebagai solusi kebisingan. Lalu untuk prinsip efektif sendiri tercapai dari pemberian smart material pada bangunan yang dirasa efektif dan tepat guna untuk mengatasi kebisingan. Untuk analisis selanjutnya ada analisis vegetasi. Di sini terdapat vegetasi listnya. Lalu untuk analisisnya adalah pembuatan botanical garden dengan menggunakan tanaman yang sesuai dengan iklim tropis. Lalu selanjutnya ada vegetasi pada area plaza sekitar tapak yang dibutuhkan untuk meneduhkan. Lalu ada penggunaan sistem penyiraman tanaman otomatis. Di sini prinsip yang telah dicapai ada prinsip efisien dan kemajuan teknologi. Pada prinsip efisien tercapai dari pemaksimalan alam dan penggunaan vegetasi yang sesuai dan cocok digunakan sesuai kebutuhan pada tapak. Lalu di sini ada kemajuan teknologi. Prinsip kemajuan teknologi sendiri tercapai dari penggunaan sistem penyiraman tanaman secara otomatis. Selanjutnya untuk analisis bentuk. Analisis bentuk untuk sebelum memasuki tahap analisis bentuk, di sini ada analisis kontekstual form, yang mana tapak bertautan dengan beberapa bangunan sekitar yang memiliki langgam gaya modern dengan bentuk mayoritas yang berbentukan dasar persegi dengan penggunaan beberapa material seperti kaca, beton, bata ekspos, dan ACP. Bangunan sekitar dengan beberapa gaya seperti desain bukaan serta adanya vertical garden, sehingga pada perancangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih bentukan bangunan yang akan digunakan pada nantinya. Lalu selanjutnya ada material yang digunakan adalah material ACP, material cladding beton, serta material photovoltaic glass.
Di sini ada transformasi bentuk awal yang mengikuti berdasarkan zonasi, tata massa, sirkulasi pada analisis sebelumnya, juga bentuk yang mengikuti dari contextual form. Lalu di sini yang selanjutnya adalah penyesuaian bentuk berdasarkan analisis matahari dengan adanya bukaan tengah pada bangunan. Lalu selanjutnya di sini penyesuaian bentuk terhadap analisis matahari dengan angin, pemberian ruang terbuka guna memasukkan angin, serta pemberian botanical garden dan atap solar panel yang berguna untuk penghematan energi. Selanjutnya di sini penyesuaian bentuk dengan analisis view. Untuk analisis selanjutnya di sini ada analisis kelistrikan, analisis air bersih, analisis air kotor, analisis persampahan. Untuk analisis kelistrikan sendiri, sumber listrik utama berasal dari PLN serta memiliki sumber listrik pendukung yang berasal dari pengelolaan energi angin dan energi panas matahari. Dan genset sebagai cadangan listrik. Ruang genset terdapat di area basement di masa perpustakaan. Lalu selanjutnya ada air bersih. Air bersih utama bersumber dari PDAM dan sumur bor. Terdapat sumber air pendukung yakni untuk penyiraman tanaman berasal dari pengelolaan air hujan. Selanjutnya untuk sistem air kotor dan air hujan akan diolah dan digunakan kembali sebagai air non konsumsi yang diperuntukkan untuk menyiram tanaman. Lalu untuk sistem persampahan, dari sampah per lantai bangunan dikumpulkan menjadi permasa bangunan lalu dikumpulkan dan selanjutnya diarahkan ke arah TPS. Selanjutnya untuk sistem penangkal petir. Sistem penangkal petir digunakan pada bangunan perpustakaan serta bangunan kantor pengelola 2 lantai. Lalu untuk transportasi vertikal ada berupa tangga, lift penumpang, lift barang, serta tangga darurat. Untuk instalasi kebakarannya terdiri dari hidran pilar yang diletakkan di setiap 30 meter dan hidran box yang diletakkan pada sisi setiap bangunan. Lalu untuk pendingin ruangan menggunakan sistem AC VRV yang berteknologi. Untuk hasil dari prinsipnya sendiri terdapat prinsip kemajuan teknologi dan prinsip efisien. Prinsip kemajuan teknologi tercapai dari penggunaan sistem pengolahan energi cahaya dan udara yang diubah menjadi energi listrik dan diolah di rumah pengelolaan energi. Lalu yang kedua ada penggunaan sistem AC, serta yang ketiga adalah penggunaan lift. Lalu untuk prinsip efisien sendiri tercapai dari pengelolaan air hujan yang bertujuan sebagai penghematan. Selanjutnya di sini ada analisis struktur perpustakaan, analisis pengelola, dan analisis struktur musola. Konsep. Untuk konsep dasarnya sendiri dengan pendekatan smart building dengan prinsip efektif, efisiensi, kemajuan teknologi, serta kemudahan mobilitas. Prinsip efektif dengan penerapan aspek berupa aspek tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Lalu prinsip efisien meliputi beberapa aspek yaitu ramah lingkungan, aman, kuat, serta pemaksimalan potensi alam. Lalu ada kemajuan teknologi. Prinsip kemajuan teknologi merupakan aspek kemajuan teknologi yang canggih, inovasi baru, serta kemajuan sistem bangunan. Lalu ada prinsip kemudahan mobilitas yang dicapai aspek memudahkan mobilitas pengguna. Di sini untuk tagline-nya sendiri adalah interactive connectivity. Yang dimaksudkan adalah memiliki arti hubungan yang saling aktif. Hubungan yang saling aktif yang dimaksud di sini diharapkan perpustakaan berbasis digital di Kota Bekasi dengan pendekatan smart building dengan mengkoneksikan dengan aktif antara perpustakaan berbasis digital dengan prinsip-prinsip dari smart building itu sendiri. Lalu pengaplikasiannya ada konsep tapak, konsep ruang, konsep bentuk, konsep utilitas, serta konsep struktur. Di sini pada konsep tapak sirkulasi terdiri dari parkir mobil dan parkir bus, lalu ada parkir motor luar, area penyeberangan dengan zebra cross, di sini ada area drop zone. Lalu selanjutnya di sini ada parkir pengelola. Di sini ada pedestrian dengan naungan solar panel. Lalu untuk analisis batas, di sini diberikan pembatas dengan pagar besi berongga. Lalu untuk pada sisi bagian barat, timur, dan utara menggunakan batas pagar beton.
Lalu selanjutnya di sini untuk konsep view sendiri terdapat smart sculpture dan terdapat area plaza, area-area perpustakaan outdoor. Lalu di sini ada gapura dan papan nama. Selanjutnya untuk konsep dari vegetasi di sini ada botanical garden. Lalu ada tanaman perdu dan tanaman pereda kebisingan. Selanjutnya ada area plaza dan tanaman pengarah jalan. Lalu untuk konsep iklimnya sendiri, pada bagian utara tapak menggunakan turbin angin yang ditujukan untuk mengolah angin menjadi energi listrik. Lalu pada area naungan parkir serta naungan pedestrian menggunakan atap solar panel. Untuk konsep utilitasnya sendiri, di sini tersedia 2 titik kumpul, lalu dengan peletakan hidran pilar di beberapa titik serta peletakan beberapa titik tempat sampah. Selanjutnya konsep bentuk. Pada konsep bentuk, berdasarkan hasil dari analisis bentuk kemudian dibawa kepada konsep bentuk untuk menghasilkan kesimpulan bentuk dengan hasil pertimbangan dari analisis bentuk. Di sini terdapat konsep bentuk dan fasad. Terlihat konsep bentuk perpustakaan. Di sini ada konsep bentuk dan fasad dari musola. Di sini ada kantor pengelola. Selanjutnya ada konsep ruang. Pada konsep ruang, penerapan prinsip masuk pada penerapan zoning pada tapak berdasarkan pada fungsinya. Sedangkan pada penerapan dalam ruang, prinsip yang tercapai paling banyak mengenai prinsip kemajuan teknologi serta efisiensi. Kemajuan teknologi tercapai dari penggunaan sistem-sistem menggunakan teknologi canggih dan sistem otomatis. Lalu di sini ada konsep utilitas, merupakan kesimpulan dari analisis utilitas yang mana ada kelistrikan, air bersih, air kotor, penangkal petir, kebakaran, persampahan, AC serta transportasi vertikal. Lalu di sini juga ada konsep struktur. Konsep struktur dari perpustakaan, konsep struktur dari kantor pengelola, konsep struktur dari musola. Selanjutnya kesimpulan. Hasil dari proses perancangan yang telah dilakukan mengacu pada syarat serta standar perancangan perpustakaan berbasis digital. Maka diperoleh kesimpulan pembahasan dalam kajian laporan ini mayoritas koleksi berupa koleksi digital serta dengan penggunaan sistem yang digital pula. Prinsip yang dihasilkan dari proses integrasi dan nilai objek, kajian nilai islami dan kajian pendekatan yang akan memberikan nilai tersendiri pada rancangan ini yang membedakan dengan perancangan perpustakaan yang lainnya. Analisis serta konsep yang telah ditentukan dan dipertimbangkan sebagai salah satu rencana penerapan pada desain tetap bergantung pada prinsip yang sudah dibuat sebelumnya. Pada perancangan perpustakaan berbasis digital di Kota Bekasi dengan pendekatan smart building dengan melalui beberapa penerapan prinsip seperti prinsip efisien, prinsip efektif, kemajuan teknologi serta prinsip kemudahan mobilitas. Jadi dengan prinsip smart building tersebut memberikan nilai tersendiri pada perpustakaan berbasis digital. Dengan penggunaan pendekatan tersebut dirasa cocok dan dapat membantu perancangan perpustakaan berbasis digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.